Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Susana dengan nomor induk mahasiswa 19038420249. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan perangkat pembelajaran untuk memenuhi penugasan Project Based Learning mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampunya Ibu Dr. Nur Izzati SPD MPD. Nah, perjalanan saya dalam membuat dan mengembangkan Project Based Learning ini, yang pertama itu saya mencari referensi yang relevan dengan tugas project. Yang kedua, saya membuat perencanaan project. Yang ketiga, saya menyempurnakan atau mengevaluasi perencanaan proyek. Kemudian yang keempat, saya menentukan jam pelajaran efektif. Nah, jam pelajaran efektif ini merupakan pedoman utama untuk mengembangkan perangkat-perangkat pembelajaran. Kemudian yang kelima, saya mengembangkan silabus. Yang keenam, saya mengembangkan program tahunan. Yang ketujuh, saya mengembangkan program semester. Yang kedelapan, saya mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kesembilan, saya membuat instrumen penilaian, yaitu lampiran dari RPP. Yang kesepuluh, yaitu saya membuat bahan ajar, dan ini merupakan lampiran dalam RPP. Dan kemudian saya melanjutkan dengan menyusun laporan. Dan yang terakhir, yang ke-11, saya mengevaluasi laporan proyek yang telah saya buat sebelumnya. Nah, adapun perangkat-perangkat pembelajaran yang telah saya kembangkan, yang pertama itu ada silabus, yang kedua itu ada program tahunan, yang ketiga ada program semester, yang keempat ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau dikenal dengan RPP, yang kelima ada instrumen penilaian, yang keenam bahan ajar. Nah, kita langsung saja masuk yang kelima, yaitu lampiran dari RPP, instrumen penilaian. Nah, apa itu instrumen penilaian? Yaitu teknik mengumpulkan informasi yang pada prinsipnya adalah cara penilaian kemajuan belajar peserta didik terhadap pencapaian standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, untuk teknik penilaian sendiri itu ada teknik pengamatan, yaitu untuk menilai sikap peserta didik selama pembelajaran. Kemudian ada teknik penugasan, yaitu berupa tes tertulis untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan peserta didik yang telah diperoleh selama pembelajaran. Nah, adapun instrumen penilaian itu lembar penilaian terlampir dan soal tes pengetahuan dan keterampilan terlampir. Kita masuk yang pertama, lampiran, yaitu penilaian hasil belajar, yaitu instrumen penilaian sikap. Nah, di sini yang saya buat atau yang perlu dinilai seorang guru terhadap peserta didik. Yang pertama itu ada sikap jujur. Ini merupakan sikap yang paling utama yang harus dinilai, yaitu kejujuran peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian sikap disiplin. Sikap disiplin ini harus tertanam dalam peserta didik agar disiplin dalam segala hal apapun, baik itu ketika pergi ke sekolah, masuk ke kelas, semuanya harus disiplin. Kemudian ada sikap santun, itu sikap yang mana kita yang harus dinilai itu sikap peserta didik yang menghormati guru, berlemah lembut, bertutur kata yang baik kepada guru dan temannya. Kemudian ada sikap kerjasama. Nah, sikap kerjasama ini sikap yang dinilai pada saat guru mengarahkan untuk berkelompok, akan nampak kerjasama dalam menyelesaikan tugas yang telah guru berikan. Kemudian ada sikap bertanggung jawab. Nah, sikap bertanggung jawab ini sangat penting, di mana guru menilai peserta didik, yaitu tanggung jawabnya terhadap tugas-tugas yang telah diberikan guru. Kemudian ada sikap bertanya. Untuk sikap bertanya ini yaitu yang harus dimiliki peserta didik agar dia lebih memahami terhadap materi yang telah dipelajari guru dan aktif rasa ingin tahunya dalam memahami pelajaran. Kemudian sikap mengemukakan pendapat, yang mana sikap ini
guru melihat opini peserta didik dalam mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Adapun kemudian untuk rubrik penilaian dengan skor, yaitu misalnya jujur, mendapatkan skor 1 apabila peserta didik itu tidak jujur. Kemudian skor 2 apabila peserta didik itu cukup jujur, dan skor 3 apabila peserta didik itu jujur. Kemudian begitu juga seterusnya dengan sikap disiplin, santun, bertanggung jawab, bertanya, dan mengungkapkan pendapat. Adapun untuk memperoleh hasil, untuk peroleh nilai dari untuk penilaian sikap ini, yaitu di mana nilai sama dengan jumlah skor total dibagi dengan 21 kemudian dikalikan dengan 100. Selanjutnya itu ada instrumen penilaian pengetahuan. Nah, komponen utama itu ada teknik penilaiannya berupa tes, bentuk penilaiannya uraian. Adapun komponen utama yang harus ada pada instrumen penilaian pengetahuan itu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini merupakan kompetensi untuk menurunkan indikator pencapaian kompetensi. Adapun kompetensi dasar dari koordinat kartesius itu 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nah, adapun yang saya turunkan indikator pencapaian kompetensinya 3.2.1 memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dari berbagai sumber dengan rasa ingin tahu. Adapun pertanyaannya itu yang saya sediakan, yaitu memahami, peserta didik harus bisa menjawab pertanyaan tentang bagaimana dia memahami dan menentukan titik-titik terhadap kuadran 1 sampai 4, kemudian jarak titik sumbu X dan jarak titik sumbu Y. Dan apabila bisa menjawab pertanyaan ABC ini akan mendapatkan skor 30. Kemudian selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi 3.2.2 menghitung jarak titik koordinat dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh percaya diri. Adapun bisa dilihat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu terlihat gambar denah perkemahan pada gambar dengan menentukan itu posisi-posisi seperti perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1 dan pos 1 terhadap pos utama. Dalam indikator pencapaian kompetensi 3.2.2 ini saya menurunkan 2 pertanyaan. Apabila itu pertanyaan 2 dan pertanyaan yang ketiga. Apabila bisa menjawab dengan menentukan posisi perumahan dan selebihnya itu dan menentukan dengan langkah 1, langkah 2, langkah 3 akan mendapatkan skor 30 masing-masing untuk pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga. Nah, ini untuk pertanyaan yang ketiga yang merupakan bersangkutan dengan denah yang di atas, akan juga bila bisa menjawab mendapatkan skor 30. Kemudian indikator pencapaian kompetensi 3.2.3 yaitu memberikan argumentasi mengenai koordinat kartesius dengan sikap bertanggung jawab berdasarkan permasalahan sehari-hari. Nah, di sini saya menyediakan pertanyaan itu menanyakan definisi sistem koordinat, peranan, serta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila bisa menjawab maka akan mendapatkan nilai itu 10. Kemudian instrumen penilaian keterampilan yaitu ada aspek yang dinilai, yaitu penguasaan materi diskusi, yang kedua kemampuan menjawab pertanyaan, yang ketiga kemampuan menentukan koordinat kartesius, dan keempat itu kemampuan menyelesaikan masalah. Dan untuk nilainya 100 sangat baik, 75 baik, 50 kurang baik, 25 tidak baik. Dan hal yang dapat saya sampaikan setelah melakukan penugasan project based learning ini, guru yang baik akan senantiasa berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan perencanaan pembelajaran baik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan keberhasilan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.